Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lestari Mardiana dengan nomor induk mahasiswa 121302098 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas C. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Namun, pada pertemuan pertama membahas RPS, jadi saya akan menjelaskan langsung kepada pertemuan kedua. Subjudul pada pertemuan kedua yaitu konsep dasar politik hukum. Politik hukum dalam bahasa Belanda diartikan sebagai rechtspolitik. Recht artinya hukum dan politik artinya kebijakan. Adapun menurut Sacipto Raharjo, politik hukum adalah cara menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara untuk menetapkan tujuan hukum. Mengenai ruang lingkup politik hukum ini, politik hukum memiliki ruang lingkup yang meliputi nilai-nilai dan aspirasi, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, faktor-faktor politik hukum, serta pelaksanaan politik hukum. Begitu juga politik hukum memiliki relasi dengan berbagai macam ilmu dan hukum, seperti ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya, pembahasan mengenai berdasarkan filsafat ilmu, ada 3 indikator agar sebuah pengetahuan itu bisa menjadi ilmu. Di antaranya, yang pertama yaitu ontologis, pengetahuan yang dapat didefinisikan. Yang kedua yaitu epistemologis, yaitu pengetahuan yang memiliki metode. Dan yang ketiga ada aksiologis, yaitu pengetahuan yang memiliki manfaat. Pada pertemuan ketiga, subjudul yang dibahas yaitu mengenai relasi politik dan hukum. Menurut John Austin, hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan perintah dalam pembuatan hukum. Nah, yang menjadi jaminan produk hukum itu adalah siapa yang memerintahkan pembuatan hukum tersebut. Politik hukum ini sangat berpengaruh kepada siapa yang membuat perintahnya itu. Namun, menurut Hans Kelsen bahwa tidak ada hubungan antara politik dengan hukum. Meskipun begitu, terlihat sekali ada perbedaannya, tetapi politik dan hukum itu saling terkait atau simbiosis mutualisme, saling bergantung atau membutuhkan satu sama lain, dan tidak saling mengalah. Kemudian pada pertemuan keempat, subjudul yang dibahas yaitu mengenai sejarah politik hukum. Menurut Imam Syaukani dan Ahsin Tohari, bahwa salah satu latar belakang adanya politik hukum itu disebabkan karena ada ketidakpuasan para sarjana hukum terhadap metode pendekatan hukum yang selama ini dipakai. Tetapi jika dilihat dari aspek kesejarahan, bahwa studi hukum ini sudah sangat lama usianya, bahkan sudah ada sejak zaman Yunani kuno hingga masa modern. Sejarah politik hukum ini tidak bisa dipastikan kapan pertama kali munculnya dan siapa penggagasnya. Namun secara eksplisit dibuktikan dengan buku yang dikarang oleh Supomo yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia, kemudian oleh Lemaire, lalu oleh Belefroif dengan bukunya yang berjudul The Rechtspolitik Ius Constitutum menuju Ius Constituendum. Selanjutnya dikembangkan oleh Utrecht dan oleh generasi baru hingga saat ini. Nah, para ahli tersebut dalam buku-bukunya menjelaskan mengenai politik hukum. Pada pertemuan kelima, subjudul yang dibahas yaitu mengenai politik hukum Islam.
Menurut Ibnu Taimiyah, istilah lain dari politik hukum Islam adalah al-siyasah al-syariah. Al-siyasah al-syariah ini merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yang dimana al-maslahah al-mursalah ini mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak terdapat di dalam syariat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah pun ada 4 pemikiran yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama yaitu kosmopolitanisme. Islam haruslah menjadi kebaikan untuk seluruh alam. Dan nilai terpenting yang harus dijaga dalam aspek pemerintahan yaitu keadilan dan mencegah keburukan. Yang kedua yaitu doktrin kekhalifahan. Membuang jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang, dan lain-lain. Dan pemimpin itu tidak harus dari Quraisy, yang penting memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu institusi negara. Ibnu Taimiyah sangat menekankan dengan keras terkait pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk tercapainya suatu keadilan. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan. Ibnu Taimiyah menekankan teokrasi kepemimpinan dan amanat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang yang diberikan kepercayaan. Nah, jadi keempat hal tersebut itu harus memiliki integritas yang baik agar terwujudnya pembaharuan hukum Islam yang lebih baik. Masih pada pertemuan kelima, subjudul yang kedua yaitu mengenai politik hukum ekonomi syariah. Politik hukum ekonomi syariah merupakan proses perumusan produk hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah dengan tujuan untuk menentukan arah sebuah produk hukum itu sendiri. Dasar politik hukum ekonomi syariah salah satunya terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan turunan dari Pancasila. Lalu, pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merujuk pada Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia merupakan negara yang memang mengakui keberagaman agama. Setidaknya ada kebutuhan atau hak umat beragama yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, negara harus mengambil nilai-nilai yang ada dalam pengaturan agamanya sendiri. Selanjutnya mengenai sejarah pemberlakuan politik hukum ekonomi syariah. Pertama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, lalu pendirian bank syariah oleh BUMN, kemudian adanya DSN MUI, kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terbitnya KHS, lalu didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan atau Direktorat Pembiayaan Syariah. Pada pertemuan ke-6, subjudul yang dibahas yaitu mengenai sifat hukum, kajian politik hukum. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka di situ ada sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri. Sifat-sifat tersebut diantaranya, yang pertama, hukum bersifat fakultatif, yaitu hukum yang mengatur secara a priori hukum ini tidaklah mengikat, atau dengan kata lain tidak wajib ditaati. Maka, pada satu sisi hukum ini dapat dikesampingkan. Lalu yang kedua, hukum yang bersifat imperatif, yaitu hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati atau tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak yang bersangkutan. Lalu sifat hukum yang ketiga yaitu represif, hukum
sifat ini yaitu lebih tegas daripada hukum imperatif. Dalam hukum ini, peraturannya keras dan terperinci. Adanya kebebasan bertindak, terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat. Persetujuan sama dengan kepatuhan, dan kritik sama dengan ketidaksetiaan. Pada pertemuan ketujuh, subjudul yang dibahas yaitu mengenai sifat hukum, kajian politik hukum yang dilanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Lalu sifat hukum selanjutnya yaitu ada hukum yang bersifat progresif, yaitu hukum ini lebih menyerap pandangan dan kehendak masyarakat itu sendiri. Maka hukum ini bisa disebut sangat terbuka lebar. Tujuannya adalah untuk mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum progresif ini berbeda dengan hukum represif yang sifatnya top down. Kemudian sifat selanjutnya yaitu otonom. Hukum yang bersifat otonom ini membatasi partisipasi masyarakat serta diskresi. Lalu dalam penyerahan wewenang yang sempit sebagai pemaksaan itu dapat dilakukan. Bisa dikatakan otonom ini merupakan hukum yang bersifat semi represif. Dan sifat hukum yang terakhir yaitu hukum bersifat responsif. Hukum ini di bawah asas hukum dan kebijakan. Kemudian diskresi diperluas serta menghindari pemaksaan untuk mewujudkan keadilan yang substantif. Hukum yang bersifat responsif ini bisa dikatakan agak mendekati kepada sifat hukum progresif, atau dengan kata lain hukum bersifat semi progresif. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, kekeliruan maupun kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.